Sahabat Sonora, untuk buletin Ramadan di malam hari ini ya, kita seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk kita tahu bagaimana sih suasana Ramadan. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Mumbai, India. Seperti apa untuk suasana Ramadan di Mumbai, India? Nah, telah bergabung bersama kami ada Pak Agus Saptono, ini selaku Konjer Republik Indonesia Mumbai. Selamat malam ini atau selamat sore ini Pak Agus. Selamat malam Ibu Sasa, selamat malam, salam sehat dari Mumbai. Salam sehat juga dari Indonesia. Apa kabar Pak hari ini? Baik Bu, baik. Kabar baik ya, selamat menjalankan ibadah puasa Pak Agus. Terima kasih, sama-sama selamat menjalankan ibadah puasa juga buat rekan-rekan semua di Radio Sonora. Baik, Pak, ini bisa diceritakan, digambarkan ke sahabat Sonora untuk suasana Ramadan di Mumbai tahun ini tuh seperti apa sih biasanya, Pak Agus? Baik, mungkin sebelum kalau boleh sebelum bicara suasana Lebaran di Mumbai, supaya rekan-rekan pendengar semuanya bisa memahami bagaimana sebenarnya populasi Muslim di India dulu, kalau boleh ya, karena supaya mendapatkan persepsi bagaimana sebenarnya situasi di India, karena semua orang tahunya kan memang penduduk Hindu ada yang terbesar, ya, tapi mungkin ada yang nggak tahu bahwa penduduk Muslim walaupun minoritas tapi luar biasa besarnya. Ya, mungkin begitu dulu. Jadi kalau berdasarkan data tahun 2022 ya, populasi Muslim di India itu adalah sebanyak 195 juta dari total populasi 1.406 juta orang. Jadi itu populasinya sekitar 195 juta. Itu bisa dikatakan luar biasa, dan itu 14,2% dari total populasi India sendiri. Dan mungkin ini populasi minoritas Muslim terbesar di dunia ya, kalau bisa dikatakan. Kan dia adalah Muslim di India adalah minoritas, tapi jumlahnya luar biasa besarnya. Itu aja yang mungkin saya mau tekankan di sini. Nah, bagaimana jumlah tersebut dan penyebarannya seperti apa? Mungkin kalau melihat India itu kan negaranya adalah daratan semua, tapi besarnya cukup luar biasa dari utara sampai selatan, dan kebetulan wilayah kerja KJRI Mumbai itu adalah 8 negara bagian dan 2 union territory. Kalau saya boleh sampaikan, misalnya ya, dari 8 itu adalah Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, kemudian Kerala dan Tamil Nadu, dan union teritorinya 2 yaitu Daman-Diu serta Puducherry. Dari 10 ini, Maharashtra penduduk Muslimnya ada sekitar 12.971.000 orang, Kerala sekitar 8.873 orang, Karnataka 7.893.000 orang, Gujarat 5,8 juta orang, Andhra Pradesh 3,6 juta orang, Telangana sekitar 4,4 juta orang. Nah, itu dari wilayah kerja KJRI Mumbai. Terus tambahan lagi Tamil Nadu 4,2, Goa 121.000, Puducherry 75.000, Daman-Diu 32.000. Nah, sementara populasi Muslim di India sendiri yang terbesar tuh ada di Uttar Pradesh, itu berada di utara sekali dari India, dan dia mencapai 38,4 juta orang. West Bengal 24,6 juta, Bihar 17,5, Maharashtra wilayah kerja kami 12,9 juta. Yang lainnya mungkin terlalu panjang kalau saya cerita, tapi itulah big picture daripada populasi di India. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan sini, India ini adalah negara dengan jumlah muslim terbesar kedua atau ketiga di dunia. Sangat tergantung lihatnya dari mana perspektifnya. Kedua atau ketiga di dunia. Mayoritas muslim di India termasuk dalam sekte Islam Sunni, sedangkan Syiah merupakan minoritas yang cukup besar. Nah, menurut sejarah, hubungan perdagangan antara Arab dan
anak benua India telah terjalin sejak zaman kuno, bahkan di era pra-Islam. Para pedagang Arab biasa mengunjungi pantai Konkan Gujarat dan pantai Malabar yang terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, termasuk dari abad 13 sampai 17. Dan bahkan masuk Indonesia pada saat itu dari Sumatera, dari Aceh. Itu masuklah pedagang Gujarat tersebut. Ya. Jadi itu satu hal yang saya perlukan penjelasan awal. Nah, sekarang kita masuk. Tadi pertanyaan bagaimana Ramadan? Tentunya ada perbedaan Ramadan pada masa sebelum pandemik dan pada masa pandemi. Kalau saya boleh cerita dulu, pada saat pandemik, tentunya Ramadan di sini karena dikatakan tahun 2020 itu lockdown selama 1 tahun penuh, ya, sehingga tidak mudah bagi penduduk untuk melakukan kegiatan, bahkan untuk beribadah pun memang karena lockdown semua tempat peribadatan untuk semua agama memang ditutup, sehingga pada saat itu memang agak sulit melakukan suatu kegiatan. Akhirnya kegiatannya terbatas di masing-masing rumah atau di suatu komunitas kecil. Ya, karena memang pada saat itu sangat ketat 2020, di mana lockdown-nya itu hampir bisa katakan hampir 1 tahun melakukan lockdown-nya itu. Relaksasinya menjelang akhir tahun baru relaksasi. Nah, kemudian berjalan 2021, suasana Lebaran juga masih belum bisa dilakukan karena masih terdapat gelombang kedua daripada COVID yang puncaknya adalah bulan Mei. Nah, setelah bulan Mei itu pada saat Lebaran pun masih situasinya masih dalam suasana yang cukup ya quote and quote di beberapa wilayah masih cukup tinggi, sehingga belum bisa melakukan suatu aktivitas Lebaran yang yang normal. Ya. Kalau saya ceritakan sini total ya sampai saat ini dengan penduduk 1,4 miliar orang tersebut, yang notabene sekarang nomor 2 di dunia, tetapi akan menjadi nomor 1 di dunia karena dia akan meningkat pesat. Ya, total vaksinasi selama COVID ini sekitar 1,8 miliar orang sudah vaksinasi dengan total kasus 43 juta dan total kasus harian 14.000. Ya, sembuh sudah 14 juta. Nah, sekarang kaitannya lari sama pertanyaan Ibu. Bagaimana suasana Ramadan? Iya. Tadi saya cerita pada saat 2 kali pandemi 2 tahun tersebut, suasana Ramadan agak sulit, tetapi saya mau ceritakan sebelum pandemi. Maaf, saya lompat-lompat sedikit ya. Tapi sebelum pandemi itu, suasana Ramadan itu biasanya tradisi Ramadan di kota Mumbai ini tidak seramai di Indonesia. Itu satu hal yang perlu saya tekankan. Namun di Mumbai akan terasa khususnya di area-area yang banyak ditinggali oleh masyarakat Muslim. Ya, hal ini ditandai dengan banyak munculnya pedagang kaki lima. Di sini nyebutnya street food ya, yang menjual makanan untuk berbuka puasa yang hanya dapat ditemui pada masa bulan Ramadan. Ya, makanan khasnya misalnya korma, buah-buahan, pakoda seperti gorengan dari sayuran. Kemudian ada juga kuma, samosa, gorengan isi kentang dan daging. Ada konafa, krim campuran dan dry nuts. Kemudian minuman seperti faluda, seperti esteller, dan roof afsa milk with milk ya, roof afsa milk seperti es sirup susu. Nah, menu utama biasanya juga yang populer di sini pada saat Ramadan ada biryani, baik kambing maupun ayam. Kemudian payah, gulai kikil tanpa santan seperti rontong kikil dan sebagainya. Ada bara handi, gulai kambing, ayam atau kerbau yang biasanya dimakan dengan roti atau paratal atau nan tanpa santan. Kemudian ada naili nihari, gulai kambing, kerbau yang biasanya dimakan dengan roti rata dan nan tanpa santan atau bagian kaki dan nuntutnya. Kemudian manisan biasanya juga ada suka puding susu seperti vimi, kir, puding nasi, kemudian jalebi seperti kembang goyang dan maupun pancake. Nah, di sini makanan-makanan tersebut tetap disajikan. Ada catatan, makanan tersebut saya sebutkan tetap disajikan di seluruh India walaupun setelah Ramadan. Tapi itu biasanya pada saat Ramadan sangat orang-orang Muslim sangat memakan itu. Ya. Kemudian bagaimana kebiasaan tarawih di India? Kebiasaan tarawih di India
umat muslim yang pria biasanya pergi ke masjid untuk melakukan ibadah tarawih. Sementara yang wanita biasanya tinggal di rumah dan tidak melakukan ibadah tarawih, hanya sholat isya saja. Nah, kebiasaan sahur sama seperti di Indonesia, mereka juga punya sahur atau sehri biasanya sebutannya. Kemudian kebiasaan malam takbiran atau disebut chandrat di India itu berbeda dengan Indonesia. Malam takbiran di India tidak dirayakan seperti di Indonesia dengan konvoi, karnaval hampir di setiap daerah. Kalau di India, hari ke-29 atau 30 Ramadan, Maulana atau imam besar, orang yang dituakan di India, melihat hilal untuk menentukan jatuhnya Idul Fitri. Nah, jika hilal tidak terlihat di wilayah daerah tertentu, maka Maulana tersebut atau imam besar orang yang dituakan tersebut akan menghubungi Maulana yang lain untuk memastikan tanggal jatuhnya Idul Fitri. Hal ini juga terjadi di Indonesia yang biasanya disebut dengan sidang isbat. Nah, bagaimana pada saat hari Ramadan Lebaran itu sendiri? Sama seperti Indonesia, saling berkunjung ke rumah saudara, tetangga, dan lain-lain. Sholat Id dilakukan hanya oleh umat Muslim pria. Nah, makanan khas hari Lebaran tersebut adalah Sevian Kheer atau vermicelli puding dengan dry nuts. Nah, sekarang tadi saya sudah ceritakan kebiasaan sebelum pandemi. Nah, bagaimana pandemi kita baru mau memasuki dengan relaksasi. Nah, saya ceritakan sekarang dengan relaksasi yang baru berlangsung seminggu yang lalu. Ya, tepatnya enggak seminggu lalu, relaksasi khususnya di Mumbai ini bisa dikatakan seminggu lalu sudah mulai relaksasi, tetapi betul-betul dibuka. Baru pertama kali dalam sejarah setelah 2 tahun, itu betul-betul dibuka Mumbai tanpa restriksi, yaitu pada tanggal 1 April, yaitu hari ini. Itu baru dibuka dengan segala macam relaksasinya. Jadi sekarang itu misalnya mulai dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar, karena selama ini online. Pusat keramaian aktivitas masyarakat, tempat wisata dibuka kembali dengan syarat telah memperoleh vaksin dosis lengkap. Ya, fasilitas transportasi umum mulai dibuka untuk publik. Tempat ibadah, tempat pernikahan, dan bioskop mulai dibuka dengan kapasitas maksimal 100 orang. Penerbangan internasional telah dibuka kembali, karena selama 2 tahun penuh, namanya komersial betul-betul tidak ada. Adanya hanya repatriasi atau penerbangan yang sifatnya bubble. Jadi baru ini hari ini mulai semuanya dibuka, ya, sehingga tidak ada karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang memiliki dosis lengkap dan RT-PCR negatif sebelum dan saat ketibaan di India. Jadi dengan kebijakan relaksasi tersebut, kondisi Mumbai dan Maharashtra secara umum khususnya di bulan Ramadan ini berangsur-angsur kembali normal setelah 2 tahun sebelumnya diterapkan pembatasan. Artinya apa? Apa yang saya sebutkan kejadian selama Ramadan sebelum pandemi COVID itu insya Allah akan terjadi kembali. Jadi itu gambarannya. Jadi maaf saya kesannya lompat-lompat, tapi ujung-ujungnya seperti itu. Jadi saya ceritakan bagaimana di bulan suci Ramadan itu kebiasaan orang India di Mumbai, dan kemudian karena COVID nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang relaksasi, insya Allah akan kembali seperti itu. Kembali normal lagi, harapannya juga. Harapannya juga seperti itu ya, Pak, ini untuk Ramadan di tahun ini, baik itu untuk puasa dan juga untuk Lebarannya nanti, ini semuanya bisa kembali normal sebelum pandemi, karena pasti banyak yang rindu juga ini warga negara Indonesia di India gitu kan, merindukan Ramadan tanpa pandemi, bisa bersilaturahmi lagi, begitu ya, Pak? Ya. Oke, mungkin untuk Pak Agus mungkin bisa menjelaskan juga mungkin di Mumbai, India ini ada nggak sih daerah-daerah yang menjadi titik keramaian saat bulan Ramadan? Di Mumbai ada beberapa daerah yang menjadi tempat keramaian, karena tadi saya sampaikan di Maharashtra sendiri adalah nomor 4 terbesar. Jadi Maharashtra, negara bagian di mana ibu kotanya Mumbai,
itu merupakan negara bagian keempat terbesar di seluruh India yang penduduknya. Jadi kan tadi saya sampaikan Uttar Pradesh dengan penduduk 38 juta. Sementara Mumbai penduduk muslimnya 12 juta, Maharashtra penduduk muslimnya 12 juta. Nah, jadi di sini artinya Mumbai pun mempunyai tempat-tempat tertentu di mana pusat-pusat sentra Muslim itu ada. Kalau saya tidak salah namanya salah satu lokasi keramaiannya itu di mana di situ terdapat masjid, kemudian toko-toko, di mana memang Muslim itu ada. Itu satu namanya Haji Ali di dekat masjid ada namanya masjid sini namanya Masjid Haji Ali. Masjidnya itu berada di tengah laut. Jadi orang kalau harus jalan ke sana pada saat lagi air lautnya tidak pasang, lagi surut, jadi dia bisa jalan menuju ke sana. Tapi lagi pasang biasanya agak sedikit sulit. Nah di sepanjang sana biasanya apalagi selama Ramadan street foodnya akan sangat ramai dikunjungi orang-orang Muslim di Mumbai. Itu salah satunya. Haji Ali itu paling terkenal. Tapi ada wilayah lain lagi di tengah Mumbai yang tempatnya dekat daerahnya namanya saya tidak begitu ingat nama daerahnya, tapi itu ada daerah di mana juga terdapat masjid yang cukup besar dan mereka itu juga sama akan banyak sekali namanya street food ya. Dan itu biasanya di tempat-tempat yang ada masjidnya tersebut nanti street foodnya akan sampai sahur juga ya. Akan sampai sahur. Jadi akan buka sampai sahur. Nah bisa dibayangkan ya, kemarin pada saat pandemi kan nggak ada sama sekali, jadi sepi. Pas saat pandemi itu kami yang jalan ngeliat gitu, sepi, betul-betul sepi, nggak ada, karena memang dilarang. Jadi pada saat di India itu pada saat pandemi itu 1 tahun itu larangannya sangat ketat. Bahkan dapat misalnya mereka keluar, mereka nggak pakai masker, dapat hukuman, harus bayar. Di sini begitu. Nah, baru saja sebulan terakhir ini mereka melepaskan semua aturan itu. Baru sebulan terakhir ini. Ya. Waduh, dan baru hari ini pemerintah Mumbai betul-betul merelaksasinya. Oke, baik. Suasana Ramadan di Mumbai, India tadi sudah kita dapatkan gambaran juga ini dari langsung ini dari Pak Agus Saptono selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Mumbai, India. Pak Agus, terima kasih sekali sudah berbagi ke sahabat Sonora suasana Ramadan di India. Sehat-sehat terus, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Ibu Sasa, selamat menjalankan ibadah puasa buat Ibu Sasa dan seluruh rekan-rekan di Sonora maupun masyarakat Indonesia lainnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin.